Buku Borobudur Bukan Candi. Bagian 8. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif, hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787. Selain Borobudur, terdapat beberapa candi di kawasan ini. Pada masa penemuan dan pemugaran di awal abad ke-20 ditemukan candi lainnya yaitu Candi Mendut dan Candi Pawon yang terbujur membentang dalam satu garis lurus. Awalnya diduga hanya suatu kebetulan, akan tetapi berdasarkan penduduk setempat, dulu terdapat jalan berlapis batu yang dipagari pagar langkan di kedua sisinya yang menghubungkan ketiga candi ini. Ketiga candi ini, Borobudur Pawon Mendut memiliki kemiripan langgam arsitektur dan ragam hiasnya dan memang berasal dari periode yang sama yang memperkuat dugaan adanya keterkaitan ritual antar ketiga candi ini. Keterkaitan suci pasti ada, akan tetapi bagaimanakah proses ritual keagamaan ziarah dilakukan, belum diketahui secara pasti. Selain Candi Mendut dan Pawon, di sekitar Borobudur juga ditemukan beberapa peninggalan purbakala lainnya, di antaranya berbagai temuan tembikar seperti periuk dan kendi yang menunjukkan bahwa di sekitar Borobudur dulu terdapat beberapa wilayah hunian. Temuan-temuan purbakala di sekitar Borobudur kini disimpan di Museum Karmawi Bangga Borobudur, yang terletak di sebelah utara candi bersebelahan dengan Museum Samudra Raksa. Penamaan Karmawi Bangga adalah versi India yang harus diklarifikasi. Sangharama Mahatupa Paraterafuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Bahasa dan falsafah ajaran yang mendasarinya adalah asli Nusantara. Relief dasarnya yang tidak diekspos ada 160 panel relief terpublikasi dengan penamaan Karmawi Bangga ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawi Bangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Bernet Kemper 1970, 151 dan 1976. Tidak seberapa jauh di sebelah utara Candi Pawon ditemukan reruntuhan bekas candi yang disebut Candi Banon. Pada candi ini ditemukan beberapa arca yang dianggap dewa-dewa dalam keadaan cukup baik yaitu Siwa, Wisnu, Brahma, serta Ganesha. Akan tetapi batu asli Candi Banon amat sedikit ditemukan sehingga tidak mungkin dilakukan rekonstruksi. Pada saat penemuannya arca-arca Banon diangkut ke Batavia, kini Jakarta, dan kini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Meletusnya Gunung Merapi diduga sebagai penyebab utama diterlantarkannya Borobudur. Borobudur tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Bangunan suci ini disebutkan secara samar-samar sekitar tahun 1365 oleh Empu Prapanca dalam naskahnya Nagara Kretagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Ia menyebutkan adanya wihara di Budur. Selain itu Sukmono, 1976, juga mengajukan pendapat populer bahwa candi ini mulai benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitar beralih keyakinan kepada Islam pada abad ke-15. Arsitektur. Borobudur merupakan mahakarya seni rupa Indonesia, sebagai contoh puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektur dan estetika seni rupa di Jawa. Bangunan ini dipercaya merupakan kelanjutan unsur lokal, struktur megalitik punden berundak atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia dianggap sebagai pemujaan kepada leluhur. Konsep rancang bangun. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan asli Nusantara seperti disebutkan dalam mitologi Sunda Wiwitan. 1. Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, yang letaknya paling atas. 2. Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, letaknya di tengah. 3. Buana Larang, neraka, letaknya paling bawah. Antara Buana Nyungcung dan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Padang atau menurut Kropak 630 bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Lapisan alam kedua tertinggi itu merupakan alam tempat tinggal Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu. Sang Hyang Kersa menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal, paling tua yang dianggap sebagai leluhur orang Kanekes. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian menurunkan, batara ini bukan melahirkan tetapi mengadakan atau menciptakan.
Hal inilah yang mendasari penulis bahwa Candi Borobudur itu bukan candi Hindu atau Buddha, ini merupakan tempat ritual pemujaan kepada Sang Dewa Ra, Dewa Matahari di mana pada bagian atas candi yang disusun atas kesamaan bentuk hampir di semua candi besar yaitu punden berundak, sedangkan proses penyempurnaan Candi Borobudur yang terdiri atas 3 susun adalah berdasarkan 3 tahapan buana yaitu 1. Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, bagian letaknya paling atas candi. 2. Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, bagian tengah candi. 3. Buana Larang, neraka, letaknya paling bawah, dasar candi. Fuana Cakapalakini terpublikasi bernama Borobudur. Sekali lagi penulis tegaskan bahwa candi-candi di Jawa tidak berasal dari Hindu atau Buddha yang berasal dari India, tapi candi-candi yang ada di tanah Jawa adalah candi yang dibuat oleh nenek moyang kita sendiri. Filosofi, paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani, sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Buana Larang, neraka, letaknya paling bawah, dasar candi. Dasar denah bujur sangkar berukuran 123 meter, 404 kaki, pada tiap sisinya. Bangunan ini memiliki 9 teras, 6 teras terbawah berbentuk bujur sangkar dan 3 teras teratas berbentuk lingkaran. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh tumpukan batu yang diduga dibuat untuk memperkuat konstruksi candi. Pada bagian kaki asli yang tertutup struktur tambahan ini terdapat 160 panel cerita dianggap atau ditafsirkan versi India disebut Karmawi Bangga yang kini tersembunyi. Sebagian kecil struktur tambahan di sudut tenggara disisihkan sehingga orang masih dapat melihat beberapa relief pada bagian ini. Struktur batu andesit kaki tambahan yang menutupi kaki asli ini memiliki volume 13.000 meter kubik. Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, bagian tengah candi. 4 undak teras yang membentuk lorong keliling yang pada dindingnya dihiasi galeri relief. Lantainya berbentuk persegi, area ini terdiri dari 4 lorong dengan 1.300 gambar relief. Panjang relief seluruhnya 2,5 km dengan 1.212 panel berukir dekoratif. Aslinya terdapat 432 arca di dalam relung-relung terbuka di sepanjang sisi luar di pagar langkan. Pada pagar langkan terdapat sedikit perbedaan rancangan yang melambangkan peralihan dari rana, pagar langkan paling rendah di mahkotai Ratna, sedangkan 4 tingkat pagar langkan di atasnya di mahkotai Stupika, stupa kecil. Bagian teras-teras bujur sangkar ini kaya akan hiasan dan ukiran relief. Denah lantai berbentuk lingkaran. Tingkatan ini melambangkan alam atas, di mana manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pada pelataran lingkaran terdapat 72 stupa kecil berterawang yang tersusun dalam 3 barisan yang mengelilingi satu stupa besar sebagai stupa induk. Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, bagian letaknya paling atas candi. Stupa kecil berbentuk lonceng ini disusun dalam 3 teras lingkaran yang masing-masing berjumlah 32, 24, dan 16, total 72 stupa. 2 teras terbawah stupanya lebih besar dengan lubang berbentuk bola ketupat, 1 teras teratas stupanya sedikit lebih kecil dan lubangnya berbentuk kotak bujur sangkar. Patung-patung ditempatkan di dalam stupa yang ditutup berlubang-lubang seperti dalam kurungan. Dari luar patung-patung itu masih tampak samar-samar. Rancang bangun ini dengan cerdas menjelaskan konsep peralihan menuju keadaan tanpa wujud, yakni arca itu ada tetapi tak terlihat. Di dalam stupa terbesar ini pernah ditemukan patung yang tidak sempurna. Struktur bangunan. Penampang Candi Borobudur terdapat rasio perbandingan 4:6:9 antara bagian kaki, tubuh, dan kepala. Tangga Borobudur mendaki melalui serangkaian gapura berukir kalamakara. Sekitar 55.000 meter kubik batu andesit diangkut dari tambang batu dan tempat penatahan untuk membangun monumen ini. Batu ini dipotong dalam ukuran tertentu, diangkut menuju situs dan disatukan tanpa menggunakan semen. Struktur Borobudur tidak memakai semen sama sekali, melainkan sistem interlock saling kunci, yaitu seperti balok-balok Lego yang bisa menempel tanpa perekat. Batu-batu ini disatukan dengan tonjolan dan lubang yang tepat dan muat satu sama lain, serta bentuk ekor merpati, yang mengunci 2 blok batu. Relief dibuat di lokasi setelah struktur bangunan dan dinding rampung. Monumen ini dilengkapi dengan sistem drainase yang cukup baik untuk wilayah dengan curah hujan yang tinggi.
Untuk mencegah genangan dan kebanjiran, 100 pancuran dipasang di setiap sudut, masing-masing dengan rancangan yang unik berbentuk kepala raksasa kala atau makara. Borobudur amat berbeda dengan rancangan candi lainnya, candi ini tidak dibangun di atas permukaan datar, tetapi di atas bukit alami. Akan tetapi teknik pembangunannya serupa dengan candi-candi lain di Jawa. Borobudur tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti candi-candi lain. Yang ada ialah lorong-lorong panjang yang merupakan jalan sempit. Lorong-lorong dibatasi dinding mengelilingi candi tingkat demi tingkat. Secara umum rancang bangun Borobudur mirip dengan piramida berundak. Di lorong-lorong inilah, Borobudur mungkin pada awalnya berfungsi lebih sebagai sebuah stupa, daripada kuil atau candi. Stupa memang dimaksudkan sebagai bangunan suci. Terkadang stupa dibangun sebagai lambang penghormatan dan pemuliaan. Sementara kuil atau candi lebih berfungsi sebagai rumah ibadah. Rancangannya yang rumit dari monumen ini menunjukkan bahwa bangunan ini memang sebuah bangunan tempat peribadatan. Bentuk bangunan dimungkinkan ada ruangan dan struktur teras bertingkat-tingkat ini diduga merupakan perkembangan dari bentuk punden berundak, yang merupakan bentuk arsitektur asli dari masa prasejarah Indonesia. Struktur bangunan dapat dibagi atas 3 bagian, dasar, kaki, tubuh, dan puncak. Dasar berukuran 123 x 123 meter, 403.5 x 403,5 kaki, dengan tinggi 4 meter, 13 kaki. Tubuh candi terdiri atas 5 batur teras bujur sangkar yang makin mengecil di atasnya. Teras pertama mundur 7 metres, 23 kaki, dari ujung dasar teras. Tiap teras berikutnya mundur 2 metres, 6,6 kaki, menyisakan lorong sempit pada tiap tingkatan. Bagian atas terdiri atas 3 teras melingkar, tiap tingkatan menopang barisan stupa berterawang yang disusun secara konsentris. Terdapat stupa utama yang terbesar di tengah, dengan pucuk mencapai ketinggian 35 metres, 115 kaki, dari permukaan tanah. Tinggi asli Borobudur termasuk catra, payung susun 3, yang kini dilepas adalah 42 metres, 138 kaki. Tangga terletak pada bagian tengah keempat sisi mata angin yang membawa pengunjung menuju bagian puncak monumen melalui serangkaian gerbang pelengkung yang dijaga 32 arca singa. Gawang pintu gerbang dihiasi ukiran kala pada puncak tengah lowong pintu dan ukiran makara yang menonjol di kedua sisinya. Motif kala makara lazim ditemui dalam arsitektur pintu candi di Jawa. Pintu utama terletak di sisi timur, sekaligus titik awal untuk membaca kisah relief. Tangga ini lurus terus tersambung dengan tangga pada lereng bukit yang menghubungkan candi dengan dataran di sekitarnya. Relief. Pada dinding candi di setiap tingkatan, dipahatkan panel-panel bas relief yang dibuat dengan sangat teliti dan halus. Relief dan pola hias Borobudur bergaya naturalis dengan proporsi yang ideal dan selera estetik yang halus. Relief-relief ini sangat indah, bahkan dianggap sebagai yang paling elegan dan anggun dalam kesenian. Relief Borobudur juga menerapkan disiplin seni rupa, seperti berbagai sikap tubuh yang memiliki makna atau nilai estetis tertentu. Relief-relief berwujud manusia mulia seperti pertapa, raja dan wanita bangsawan, bidadari ataupun makhluk yang mencapai derajat kesucian laksana dewa, seperti taraf, seringkali digambarkan dengan posisi tubuh tribanga. Posisi tubuh ini disebut lekuk 3, yaitu melekuk atau sedikit condong pada bagian leher, pinggul, dan pergelangan kaki dengan beban tubuh hanya bertumpu pada satu kaki, sementara kaki yang lainnya dilekuk beristirahat. Posisi tubuh yang luwes ini menyiratkan keanggunan, misalnya figur bidadari Surasundari yang berdiri dengan sikap tubuh tribanga sambil menggenggam teratai bertangkai panjang. Relief Borobudur menampilkan banyak gambar, seperti sosok manusia baik bangsawan, rakyat jelata, atau pertapa aneka tumbuhan dan hewan, serta menampilkan bentuk bangunan vernakular tradisional Nusantara. Borobudur tak ubahnya bagaikan kitab yang merekam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa kuno peradaban asli Nusantara. Relief-relief bukan atau tidak menggambarkan biografi Sang Buddha Siddhartha Gautama. Ada seorang bikuni dan akademisi Thailand yang meneliti relief dan dicocokkan dengan biografi yang mulia Siddhartha Gautama. Tapi hasilnya bikuni itu menyatakan hanya 50% yang bersesuaian, selebihnya dia tidak paham. Banyak arkeolog meneliti kehidupan masa lampau di Jawa kuno dan Nusantara dengan mencermati dan merujuk ukiran relief Borobudur. Bentuk rumah panggung, lumbung, istana dan candi, bentuk perhiasan, busana serta persenjataan, aneka tumbuhan dan marga satwa, serta alat transportasi, dicermati oleh para peneliti. Salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur, kapal kayu bercadik khas Nusantara ini menunjukkan kebudayaan bahari purbakala.
Replika Bahtera yang dibuat berdasarkan relief Borobudur tersimpan di Museum Samudra Raksa yang terletak di sebelah utara Borobudur. Maka secara nyata bahwa sebelah timur adalah tangga naik yang sesungguhnya utama, dan menuju puncak candi, artinya bahwa candi menghadap ke timur meskipun sisi-sisi lainnya serupa benar. Relief ini berderet dari tangga pada sisi sebelah selatan, setelah melampaui deretan relief sebanyak 27 figura yang dimulai dari tangga sisi timur. Ke-27 figura tersebut menggambarkan kesibukan, baik di sorga maupun di dunia. Relief tersebut berjumlah 120 figura. Arca, Borobudur terdapat banyak arca duduk bersila dalam posisi sikap tangan simbolis tertentu. Patung dengan tinggi 1,5 meter ini dipahat dari bahan batu andesit. Patung dalam relung-relung di tingkat ini, diatur berdasarkan barisan di sisi luar pagar langkan. Jumlahnya semakin berkurang pada sisi atasnya. Barisan pagar langkan pertama terdiri dari 104 relung, baris kedua 104 relung, baris ketiga 88 relung, baris keempat 72 relung, dan baris kelima 64 relung. Patung-patung itu bukan patung yang mulia Siddhartha Gautama. Tapi ini adalah visualisasi kontemplasi spiritual ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu yang juga diikuti oleh Siddhartha Gautama. Jumlah total terdapat 432 arca di tingkat Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, bagian tengah candi, pada bagian Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, bagian letaknya paling atas candi. 3 pelataran melingkar, arca diletakkan di dalam stupa-stupa berterawang, berlubang. Pada pelataran melingkar pertama terdapat 32 stupa, pelataran kedua 24 stupa, dan pelataran ketiga terdapat 16 stupa, semuanya total 72 stupa, dari jumlah asli sebanyak 504 arca, lebih dari 300 telah rusak, kebanyakan tanpa kepala, dan 43 hilang. Sejak penemuan monumen ini, bagian kepala sering dicuri sebagai barang koleksi, kebanyakan oleh museum luar negeri. Secara sepintas semua arca ini terlihat serupa akan tetapi terdapat perbedaan halus di antaranya, yaitu pada posisi sikap tangan. Terdapat 5 golongan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, kesemuanya berdasarkan 5 arah utama kompas. Keempat pagar langkan memiliki 4 posisi tapak utara, timur, selatan, dan barat, di mana masing-masing arca yang menghadap arah tersebut menampilkan yang khas. Arca pada pagar langkan kelima dan arca di dalam. 72 stupa berterawang di pelataran tengah atau pusat. Masing-masing melambangkan makna simbolisnya tersendiri. Candi Mendut. Candi Mendut adalah sebuah candi yang terletak di Jalan Mayor Kusen Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini, letaknya berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Arsitektur Candi Mendut. Bahan bangunan candi sebenarnya adalah batu bata yang ditutupi dengan batu alam. Bangunan ini terletak pada sebuah basement yang tinggi, sehingga tampak lebih anggun dan kokoh. Tangga naik dan pintu masuk menghadap ke barat daya. Di atas basement terdapat lorong yang mengelilingi tubuh candi. Atapnya bertingkat 3 dan dihiasi dengan stupa-stupa kecil. Jumlah stupa-stupa kecil yang terpasang sekarang adalah 48 buah. Tinggi bangunan adalah 26,4 meter, hiasan pada Candi Mendut 3 arca di dalam Candi Mendut, arca Diani Diapit Awalokiteswara dan Wajrapani, hiasan yang terdapat pada Candi Mendut berupa hiasan yang berselang-seling. Dihiasi dengan ukiran makhluk-makhluk berupa Dewata Gandarwa dan Apsara atau Bidadari, 2 ekor kera dan seekor Garuda. Hariti, dinding candi dihiasi relief di antaranya Awalokiteswara, Maitreya, Wajrapani dan Manjusri. Pada dinding tubuh candi terdapat relief Kalpataru, 2 bidadari, Hariti seorang yaksi yang bertobat dan Atawaka. Di dalam induk candi terdapat arca besar berjumlah 3, di depan arca terdapat relief berbentuk roda dan diapit sepasang rusa. Di sebelah kiri terdapat arca Awalokiteswara, Padmapani, dan sebelah kanan arca Wajrapani. Candi Mendut ini sudah dilihat oleh peziarah Tiongkok jauh sebelum labeling ini disebut Candi Buddha. Para peziarah, pelajar dari Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar, mencatat dan menyalin kitab-kitab dharmik original, membawa ke negerinya. Bukan membawa ajaran dari sana disebarkan ke sini dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhism. Fahuan 337-422 catatan perjalanan diterjemahkan dan catatan Korean recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lege, yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung, di dalamnya di samping pohon besar adalah situs Mendut. Relief 1, Brahmana dan seekor kepiting. Pada relief ini terdapat lukisan cerita hewan, cerita lengkapnya disajikan di bawah ini.
Maka adalah seorang Brahmana yang datang dari dunia bawah dan bernama Dwijeswara. Ia sangat sayang terhadap segala macam hewan. Maka berjalanlah dia untuk bersembahyang di gunung dan berjumpa dengan seekor kepiting di puncak gunung yang bernama Astapada, dibawa di pakaiannya. Maka kata sang Brahmana, kubawanya ke sungai, sebab aku merasa kasihan. Maka ia pun berjalan dan berjumpa dengan sebuah balai peristirahatan di tepi sungai. Lalu dilepaslah si kepiting oleh sang Brahmana. Si Astapada merasa lega hatinya. Sedangkan sang Brahmana beristirahat di balai-balai ini. Ia tidur dengan nikmat, hatinya nyaman. Adalah seekor ular yang berteman dengan seekor gagak dan merupakan ancaman bagi sang Brahmana. Maka kata si ular kepada kawannya si gagak, jika ada orang datang kemari untuk tidur, ceritakan padaku, aku mangsanya. Si gagak melihat sang Brahmana tidur di balai-balai. Segeralah keluar si ular katanya, aku ingin memangsa matanya kawan. Begitulah perjanjian mereka. Si kepiting yang dibawa oleh sang Brahmana mendengar. Lalu kata si kepiting di dalam hati, aduh, sungguh buruk kejahatan si gagak dan ular. Sama-sama buruk kelakuannya. Terpikir olehnya bahwa si kepiting berhutang budi kepada sang Brahmana. Ia ingin melunasi hutangnya, maka pikirnya. Ada siasatku, aku akan berkawan dengan keduanya. Maka ujar si kepiting, wahai kedua kawanku, akan kupanjangkan leher kalian, supaya lebih nikmat kalau kalian ingin memangsa sang Brahmana. Aku setuju dengan usulmu, kurang dari laksanakanlah lebih besar dari dengan segera. Begitulah kata si gagak dan si ular keduanya. Kedua-keduanya ikut menyerahkan leher mereka dan disupit di sisi sana dan sini oleh si kepiting dan keduanya langsung putus seketika. Matilah si gagak dan si ular. Relief 2, Angsa dan Kura-kura. Angsa dan Kura-kura, pada relief ini terdapat lukisan cerita hewan. Cerita lengkapnya disajikan di bawah ini. Namun cerita yang disajikan di bawah ini agak berbeda versinya dengan lukisan di relief ini. Ada kura-kura bertempat tinggal di Danau Kumudawati. Danau itu sangat permai, banyak tunjungnya beraneka warna, ada putih, merah dan tunjung biru. Ada angsa jantan betina, berkeliaran mencari makan di Danau Kumudawati yang asal airnya dari Telaga Manasasara, adapun nama angsa itu, si Cakrangga, nama angsa jantan, si Cakranggi, nama angsa betina. Mereka itu bersama-sama tinggal di Telaga Kumudawati. Maka sudah lamalah bersahabat dengan kura-kura. Si Durbudi, nama, si jantan, sedangkan si Kacapa, nama, si betina. Maka sudah hampir tibalah musim kemarau. Air di Danau Kumudawati semakin mengeringlah. Kedua, angsa, si Cakrangga dan si Cakranggi lalu berpamitan kepada kawan mereka si kura-kura, si Durbudi dan si Kacapa. Katanya, wahai kawan kami meminta diri pergi dari sini. Kami ingin pergi dari sini, sebab semakin mengeringlah air di danau. Apalagi menjelang musim kemarau, tidak kuasalah kami jauh dari air. Itulah alasannya kami ingin terbang dari sini, mengungsi ke sebuah danau di pegunungan Himawan yang bernama Manasasana. Amat murni airnya bening dan dalam. Tidak mengering walau musim kemarau sekalipun. Di sanalah tujuan kami kawan. Begitulah kata si angsa, maka si kura-kura pun menjawab, katanya. Aduhai sahabat, sangat besar cinta kami kepada Anda, sekarang Anda akan meninggalkan kami, berusaha untuk hidupmu sendiri. Bukankah keadaannya, sama kami dengan Anda, tidak bisa jauh dari air. Kemanapun Anda pergi kami akan ikut, dalam suka dan duka Anda. Inilah hasil persahabatan kami dengan kalian. Angsa menjawab, baiklah kura-kura. Kami ada akal. Ini ada kayu, pagutlah olehmu tengah-tengahnya, kami akan memagut ujungnya sana dan sini dengan istriku. Kuatlah kami nanti membawa terbang kamu, hanya janganlah kendor Anda memagut, dan lagi jangan berbicara. Segala yang kita atasi selama kami menerbangkan Anda nanti, janganlah hendaknya Anda tegur juga. Jika ada yang bertanya jangan pula dijawab. Itulah yang harus Anda lakukan, jangan tidak mentaati kata-kata kami. Apabila Anda tidak mematuhi petunjuk kami tak akan berhasil Anda sampai ke tempat tujuan, akan berakhir mati. Maka demikianlah kata angsa. Lalu dipagutlah tengah-tengah kayu itu oleh si kura-kura, ujung dan pangkalnya dipatuk oleh angsa, di sana dan di sini, laki bini, kanan kiri, segera terbang dibawa oleh angsa, akan mengembara ke Telaga Manasasara, tempat tujuan yang diharapkannya. Telah jauh terbang mereka, sampailah di atas ladang Wilanggala, maka adalah anjing jantan dan betina yang bernaung di bawah pohon mangga. Si Nohan nama si anjing jantan, si Babian nama si betina. Maka mendongaklah si anjing betina, melihat si angsa terbang, keduanya sama menerbangkan kura-kura. Lalu katanya,
Wahai bapak anakku, lihatlah itu ada hal yang amat mustahil. Kura-kura yang diterbangkan oleh angsa sepasang. Lalu si anjing jantan menjawab, sungguh mustahil kata-katamu. Sejak kapan ada kura-kura yang dibawa terbang oleh angsa? Bukan kura-kura itu tetapi tahi kerbau kering, sarang karu-karu. Oleh-oleh untuk anak angsa, begitulah adanya. Begitulah kata si anjing jantan. Terdengarlah kata-kata anjing itu oleh kura-kura, marahlah batinnya. Bergetarlah mulutnya karena dianggap tahi kerbau kering, sarang karu-karu. Maka mengangalah mulut si kura-kura, lepas kayu yang dipagutnya jatuhlah ke tanah dan lalu dimakan oleh serigala jantan dan betina, si angsa malu tidak dipatuhi nasihatnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan melayang ke Danau Manasasara. Relief 3, Dharma Budi dan Dusta Budi. Dharma Budi dan Dusta Budi. Cerita ini mengenai dua orang sahabat anak para saudagar. Suatu hari Dharma Budi menemukan uang dan bercerita kepada kawannya Dusta Budi. Lalu mereka berdua menyembunyikan uang ini di bawah sebuah pohon. Setiap kali mereka membutuhkan uang, Dharma Budi mengambil sebagian dan membagi secara adil. Tapi Dusta Budi tidak puas dan suatu hari mengambil semua uang yang tersisa. Ia lalu menuduh Dharma Budi dan menyeretnya ke pengadilan. Tetapi akhirnya Dusta Budi ketahuan dan dihukum. Relief 4, dua burung betet yang berbeda. Dua burung betet yang berbeda. Relief ini melukiskan cerita dua burung betet bersaudara namun berbeda kelakuannya karena yang satu dididik oleh seorang penyamun. Sedangkan yang satu oleh seorang pendeta. Candi Pawon. Candi Pawon adalah nama sebuah candi, yang terletak di Kabupaten Magelang. Letak Candi Pawon ini berada di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur, tepat berjarak 1.750 meter dari Candi Borobudur ke arah timur dan 1.150 meter dari Candi Mendut ke arah barat. Sejarah dan pemugaran. Nama Candi Pawon tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya. Ahli epigrafi J.G. de Kasparis menafsirkan bahwa Pawon berasal dari bahasa Jawa Awu yang berarti abu, mendapat awalan pa dan akhiran an yang menunjukkan suatu tempat. Dalam bahasa Jawa sehari-hari kata Pawon berarti dapur, akan tetapi de Kasparis mengartikannya sebagai perabuan atau tempat abu. Penduduk setempat juga menyebutkan Candi Pawon dengan nama Bajranalan. Kata ini mungkin berasal dari kata bahasa Sanskerta Vajra sama dengan yang berarti halilintar dan anala yang berarti api. Candi Pawon dipugar tahun 1903. Arca dan arsitektur Candi Pawon. Di dalam bilik candi ini sudah tidak ditemukan lagi arca sehingga sulit untuk mengidentifikasikannya lebih jauh. Suatu hal yang menarik dari Candi Pawon ini adalah ragam hiasnya. Dinding-dinding luar candi dihias dengan relief pohon hayati, kalpataru, yang diapit pundi-pundi dan kinara-kinari, makhluk setengah manusia setengah burung, berkepala manusia berbadan burung. Situs Ratu Baka. Situs Ratu Boko yang berada di atas bukit di selatan Candi Prambanan. Situs Ratu Baka atau Candi Boko, bahasa Jawa Candi Ratu Baka, adalah situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan, 18 km sebelah timur kota Yogyakarta atau 50 km barat daya kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Situs Ratu Baka terletak di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas keseluruhan kompleks adalah sekitar 25 hektar. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau situs pemukiman, namun fungsi tepatnya belum diketahui dengan jelas. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan, diduga kuat situs ini merupakan bekas keraton Istana Raja. Pendapat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kompleks ini bukan candi atau bangunan dengan sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng dengan bukti adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Sisa-sisa permukiman penduduk juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini. Nama, Ratu Baka, berasal dari legenda masyarakat setempat. Ratu Baka, bahasa Jawa arti harafiah, Raja Bangau, adalah ayah dari Loro Jonggrang, yang juga menjadi nama candi utama pada kompleks Candi Prambanan. Kompleks bangunan ini dikaitkan dengan legenda rakyat setempat Loro Jonggrang. Secara administratif, situs ini berada di wilayah dua duku, yakni Duku Dawung, Desa Bokoharjo dan Duku Sumberwatu, Desa Sambireja, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Situs Ratu Boko pertama kali dilaporkan oleh Van Boeckhouse pada tahun 1790, yang menyatakan terdapat reruntuhan kepurbakalaan di atas Bukit Ratu Boko. Bukit ini sendiri merupakan cabang dari sistem pegunungan Sewu, yang membentang dari selatan Yogyakarta hingga daerah Tulungagung.
100 tahun kemudian baru dilakukan penelitian yang dipimpin oleh FDK Bos, yang dilaporkan dalam Keraton Van Ratu Boko. Dari sinilah disimpulkan bahwa reruntuhan itu merupakan sisa-sisa keraton. Ditemukan pula arca Durga, Ganesha dan Yoni. Di dalam kompleks ini terdapat bekas gapura, ruang paseban, kolam, pendopo, peringgitan, keputren, dan 2 ceruk gua untuk bermeditasi. Keistimewaan situs Ratu Boko, berbeda dengan peninggalan purbakala lain dari zaman Jawa kuno yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan, situs Ratu Boko merupakan kompleks profan, lengkap dengan gerbang masuk, pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, hingga pagar pelindung. Berbeda pula dengan keraton lain di Jawa yang umumnya didirikan di daerah yang relatif landai, situs Ratu Boko terletak di atas bukit yang lumayan tinggi. Ini membuat kompleks bangunan ini relatif lebih sulit dibangun dari sudut pengadaan tenaga kerja dan bahan bangunan. Terkecuali tentu apabila bahan bangunan utamanya, yaitu batu, diambil dari wilayah bukit ini sendiri. Ini tentunya mensyaratkan terlatihnya para pekerja di dalam mengolah bukit batu menjadi bongkahan yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Kedudukan di atas bukit ini juga mensyaratkan adanya mata air dan adanya sistem pengaturan air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam pemandian merupakan peninggalan dari sistem pengaturan ini, sisanya merupakan tantangan bagi para arkeolog untuk merekonstruksinya. Posisi di atas bukit juga memberikan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah bagi para penghuninya, selain tentu saja membuat kompleks ini lebih sulit untuk diserang lawan. Keistimewaan lain dari situs ini adalah adanya tempat di sebelah kiri gapura yang sekarang biasa disebut tempat kremasi. Mengingat ukuran dan posisinya, tidak pelak lagi ini merupakan tempat untuk memperlihatkan sesuatu atau suatu kegiatan. Pemberian nama tempat kremasi menyiratkan harus adanya kegiatan kremasi rutin di tempat ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Sangat boleh jadi perlu dipertimbangkan untuk menyelidiki tempat ini sebagai semacam altar atau tempat sesajen. Gapura situs Keraton Ratu Boko terdiri dari 2 buah bangunan berbentuk paduraksa dengan puncak bangunan atap berbentuk ratna dan berfungsi sebagai gerbang masuk utama. Gapura I terbuat dari batu andesit, namun lantai, tangga, dan pagar terbuat dari batu putih. Gapura I berukuran 12,15 meter, lebar 6,90 meter, tinggi 5,05 meter dan mempunyai 3 pintu masuk. Gapura 2 berukuran panjang 18,60 meter, lebar 9 meter dan tinggi 4,5 meter, mempunyai 5 pintu masuk. Candi Pembakaran dan Sumur Suci, terbuat dari batu andesit berukuran panjang 22,60 meter, lebar 22,30 meter dan tinggi 3,82 meter. Sebutan ini didasarkan pada penemuan abu yang terdapat di sumuran candi sehingga orang-orang beranggapan bahwa bangunan ini pada masa lampau menjadi tempat pembakaran atau penyimpanan abu jenazah raja. Setelah diteliti lebih seksama, abu tersebut adalah sisa pembakaran kayu dan tidak ada indikasi sebagai sisa pembakaran tulang. Sumur berukuran 2,30 meter x 1,80 meter, kedalaman air pada musim kemarau sekitar 2 meter sedangkan kedalaman sumur sekitar 5 meter dari muka tanah. Dahulu air dari sumur ini digunakan dalam kegiatan upacara keagamaan di Candi Pembakaran. Sebuah candi harus dibangun pada tempat yang ada sumber airnya, dan jika tidak ada maka dibuat tempat penyimpanan air. Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang adalah kompleks candi terbesar di Indonesia. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna, rumah Siwa, dan memang di Garbagriha, ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman dan Kecamatan Prambanan, Klaten, kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta dan 120 km selatan Semarang, persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya sangat unik, Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Telogo, Prambanan, Klaten. Candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Etimologi, nama Prambanan, berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri,
diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi dharmik original para Brahman yang bermakna, Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam ajaran dharmik. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas. Nama asli kompleks candi ini adalah nama dari bahasa Sanskerta, Siwagra, rumah Siwa, atau Siwalaya, alam Siwa. Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utamanya memuliakan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Akan tetapi Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di Candi Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Penduduk lokal warga Jawa di sekitar candi mempunyai cerita lisan berkenaan dengan candi, yaitu kisah mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo 1 malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Rara Jonggrang. Kompleks Candi, model arsitektur rekonstruksi Kompleks Candi Prambanan, aslinya terdapat 240 candi berdiri di kompleks ini. Pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin, akan tetapi arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur, maka pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 candi Trimurti, Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, 3 candi Wahana, Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 candi Apit, terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. 4 candi Kelir, terletak di 4 penjuru mata angin tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. 4 candi Patok, terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. 224 candi Perwara, tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar, 44, 52, 60, dan 68. Maka terdapat total 240 candi di kompleks Prambanan. Aslinya terdapat 240 candi besar dan kecil di kompleks Candi Prambanan, tetapi kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di zona inti serta 2 candi perwara. Banyak candi perwara yang belum dipugar, dari 224 candi perwara hanya 2 yang sudah dipugar, yang tersisa hanya tumpukan batu yang berserakan. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 zona, pertama adalah zona luar, kedua adalah zona tengah yang terdiri atas ratusan candi, ketiga adalah zona dalam yang merupakan zona tersuci tempat 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Penampang denah Kompleks Candi Prambanan adalah berdasarkan lahan bujur sangkar yang terdiri atas 3 bagian atau zona, masing-masing halaman zona ini dibatasi tembok batu andesit. Zona terluar ditandai dengan pagar bujur sangkar yang masing-masing sisinya sepanjang 390 meter, dengan orientasi timur laut, barat daya. Kecuali gerbang selatan yang masih tersisa, bagian gerbang lain dan dinding candi ini sudah banyak yang hilang. Fungsi dari halaman luar ini secara pasti belum diketahui. Mungkin dulu bangunan yang berdiri di halaman terluar ini terbuat dari bahan kayu, sehingga sudah lapuk dan musnah tak tersisa. Di kompleks candi ini Siwa lebih diutamakan dan lebih dimuliakan dari 2 dewa Trimurti lainnya. Candi Siwa sebagai bangunan utama sekaligus yang terbesar dan tertinggi, menjulang setinggi 47 meter. Candi Siwa, candi utama di kompleks Candi Prambanan yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Arca Durga Mahisasuramardini di ruang utara Candi Siwa. Halaman dalam adalah zona paling suci dari ketiga zona kompleks candi. Pelataran ini ditinggikan permukaannya dan berdenah bujur sangkar dikurung pagar batu dengan 4 gerbang di 4 penjuru mata angin. Dalam halaman berpermukaan pasir ini terdapat 8 candi utama, yaitu 3 candi utama yang disebut Candi Trimurti, 3 wujud, dipersembahkan untuk 3 dewa tertinggi, Dewa Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Pemusnah versi Hindu-India. Candi Siwa sebagai candi utama adalah bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Rara Jonggrang, berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Puncak mastaka atau kemuncak candi ini dimahkotai modifikasi bentuk wajra yang melambangkan intan atau halilintar. Candi Siwa dikelilingi lorong galeri yang dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana, terukir di dinding dalam pada pagar langkan. Di atas pagar langkan ini dipagari jajaran kemuncak yang juga berbentuk wajra.
Untuk mengikuti kisah sesuai urutannya, pengunjung harus masuk dari sisi timur, lalu melakukan jalan berputar mengelilingi candi sesuai arah jarum jam. Kisah Ramayana ini dilanjutkan ke Candi Brahma. Candi Siwa di tengah-tengah, memuat 5 ruangan, satu ruangan di setiap arah mata angin dan satu garbagriha, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa, perwujudan Siwa sebagai dewa tertinggi, setinggi 3 meter. Arca ini memiliki laksana atribut atau simbol, Siwa, yaitu candra kapala. Tengkorak di atas bulan sabit, jata makuta, mahkota keagungan, dan trinetra, mata ketiga, di dahinya. Arca ini memiliki 4 lengan yang memegang atribut Siwa, seperti aksamala, tasbih, camara, rambut ekor kuda pengusir lalat, dan trisula. Arca ini mengenakan upawita, tali kasta, berbentuk ular naga kobra. Siwa digambarkan mengenakan cawat dari kulit harimau, digambarkan dengan ukiran kepala cakar, dan ekor harimau di pahanya. Arca Siwa Mahadewa ini berdiri di atas lapik bunga Padma di atas landasan persegi berbentuk yoni yang pada sisi utaranya terukir ular naga kobra. 3 ruang yang lebih kecil lainnya menyimpan arca-arca yang ukuran lebih kecil yang berkaitan dengan Siwa. Di dalam ruang selatan terdapat Resi Agastya, Ganesha putra Siwa di ruang barat, dan di ruang utara terdapat arca sakti atau istri Siwa, Durga Mahisasura Mardini, menggambarkan Durga sebagai pembasmi Mahisasura, raksasa lembu yang menyerang swarga loka. Arca Durga ini juga disebut sebagai Rara Jonggrang, darah langsing oleh penduduk setempat. Arca ini dikaitkan dengan tokoh putri legendaris Rara Jonggrang. Candi Brahma dan Candi Wisnu, 2 candi lainnya dipersembahkan kepada Dewa Wisnu, yang terletak di sisi utara dan satunya dipersembahkan kepada Brahma, yang terletak di sisi selatan. Kedua candi ini menghadap ke timur dan hanya terdapat 1 ruang, yang dipersembahkan untuk dewa-dewa ini. Candi Brahma menyimpan arca Brahma dan Candi Wisnu menyimpan arca Wisnu yang berukuran tinggi hampir 3 meter. Ukuran Candi Brahma dan Wisnu adalah sama, yakni lebar 20 meter dan tinggi 33 meter. Candi Wahana, Candi Garuda, salah satu Candi Wahana tepat di depan Candi Trimurti terdapat 3 candi yang lebih kecil daripada Candi Brahma dan Wisnu yang dipersembahkan kepada kendaraan atau wahana dewa-dewa ini, Sang Lembu Nandi Wahana Siwa, Sang Angsa Wahana Brahma, dan Sang Garuda Wahana Wisnu. Candi-candi wahana ini terletak tepat di depan dewa penunggangnya. Ini bukan candi Hindu India. Ini adalah karya leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu Dharmik original yang ajarannya menyebar ke 3/4 muka bumi yang mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India. Dibawa oleh para Brahman keluar Nusantara, inilah yang disebut dengan ajaran Brahmanisme sebelum Veda dibukukan di India. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500-200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Istilah Hindu sebagai antonim terhadap keyakinan lain, kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi, mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Singkatnya, di India sebelum abad 9M, lahir satu ajaran formal bernama diakui di India juga untuk membedakan bukan 2 agama yang lahir abad 5 SM Buddha, Jaina juga bukan Islam dengan berbasis pada Veda. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic yang dibawa kaum Saka, Cakya, Caka Aryan, artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita. Teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva, 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa Timur ini awal mula ajaran sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda, lokasi yang ditunjuk sebagai Timur. Disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Artinya literasi kata Timur, pada kutipan di atas adalah Asia Tenggara.
Nusantara Indonesia. Disinilah ajaran, dharmik original, berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi, pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic, yang dibawa kaum Saka, Cakya, Caka, Aryan. Literasi teks kata Cakya tertera di relief dasar Borobudur, kini tidak dapat dilihat karena ditutup. Bukan karena alasan teknis mau runtuh dan setelahnya dipublikasikan ada relief porno. Caka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala, Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya, bangsa Cakya, Sakaya, Sitya, Saka Aryan yang agung, kaum Caka, sudah ada lebih dahulu jauh dari 78M dari saat menaklukkan Raja Salivahana India, angka tahun 78M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu, Veda awal, dasarnya adalah ajaran leluhur kita, dharmik, adalah dharma, dhamma, damo terekam pada literasi kata Kusala Dharma Baijana di figura dasar relief Borobudur. Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata, Sevarga, bukan, Nirvana, Nibbana, dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Baijana dan Mahecakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran, Dharma original, berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali, di masa lalu dibawa leluhur kita kaum Caka, Saka, Cakya, Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Bore Budur. Dengan anggapan di dekat situs ada desa, Bore, faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur, bahasa Jawa diartikan, purba. Arti Budur, bidur bahasa Jawa itu, bisul. Johannes Gisbertus Kasparis, filolog Belanda menulis dalam disertasinya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 M. Ini perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancang bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5M, bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawi Bangga ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawi Bangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Bernet Kemper 1970, 151 dan 1976. Borobudur, terpublikasi berdasar Mahayana India, benarkah? Ketika Beku Asin Jinarakshita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953, mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasar Mahayana. Seorang bikuni juga akademisi Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Siddhartha Gautama dan selebihnya dia tidak paham. Di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran, dharmik original, yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Palembang bukan pusat ajaran Buddhis. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara, yang dibawa ke negerinya. Fa Huan 337-422M catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang dilihat Fa Huan bangunan dengan patung, di dalamnya di samping pohon besar adalah situs mendut. Pada tahun 399-414 M. Fa Huan dalam perjalanan di Sefarnathvipa mencatat, mengikuti Sungai Ponai, adalah Sungai Panai, Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi Tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara, telah didirikan. Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Muara Takus. Sung Yun 518-521M mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya, Saka Kesatrapas dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225M dengan gambar, tope, atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602-664M, Hien Sang, mencatat apa yang dilihatnya di Sefarnathvipa, di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya, di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari.
Huining 664M 667M melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian, di Nusantara ini bernama, Sevarga. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra. Sevarga, bukan Nirvana. Yixing atau Yijing, tahun 671 sampai 695 M. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685 sampai 695 M. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya 2 bulan di Malayu untuk belajar. Di Sevarnatvipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda 6500 SM telah ada ajaran yang dianut yaitu, Dharma ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita, disinilah sumber awal ajaran, Dharmik original, kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Sanjaya, Sariputra, Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Sevarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Krijanayasa abad 6 Masehi. Mereka putra Nusantara pelopor, Dharmik original, yang landmark di Muotakui, kini terpublikasi. Muara Takus adalah pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi yang membangun situs-situs di Nusantara juga Nalada di Bihar India di kemudian hari bernama Srivijaya dengan tokohnya Shailendra. Jadi, benar Hindu, Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu, Buddha dari India, yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina dibawa oleh kaum Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia. Di depan Candi Siwa terdapat Candi Nandi, di dalamnya terdapat arca lembu Nandi. Pada dinding di belakang arca Nandi ini di kiri dan kanannya mengapit arca Chandra Dewa Bulan dan Surya Dewa Matahari. Chandra digambarkan berdiri di atas kereta yang ditarik 10 kuda, sedangkan Surya berdiri di atas kereta yang ditarik 7 kuda. Tepat di depan Candi Brahma terdapat Candi Angsa. Candi ini kosong dan tidak ada arca Angsa di dalamnya. Mungkin dulu pernah bersemayam arca Angsa sebagai kendaraan Brahma di dalamnya. Di depan Candi Wisnu terdapat candi yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi sama seperti Candi Angsa, di dalam candi ini tidak ditemukan arca Garuda. Mungkin dulu arca Garuda pernah ada di dalam candi ini. Candi Apit, Candi Kelir, dan Candi Patok, di antara baris ke-6 candi-candi utama ini terdapat Candi Apit. Ukuran Candi Apit hampir sama dengan ukuran Candi Perwara, yaitu tinggi 14 meter dengan tapak denah 6 x 6 meter. Di samping 8 candi utama ini terdapat candi kecil berupa kuil kecil, sekaligus sebagai aling-aling di depan pintu masuk. Candi-candi kecil ini yaitu, 4 candi kelir pada 4 penjuru mata angin di muka pintu masuk, dan 4 candi patok di setiap sudutnya. Candi kelir dan candi patok berbentuk miniatur candi tanpa tangga dengan tinggi sekitar 2 meter. Candi Perwara, 2 dinding berdenah bujur sangkar yang mengurung 2 halaman dalam, tersusun dengan orientasi sesuai 4 penjuru mata angin. Dinding kedua berukuran panjang 225 meter di tiap sisinya. Di antara 2 dinding ini adalah halaman kedua atau zona kedua. Zona kedua terdiri atas 224 candi Perwara yang disusun dalam 4 baris konsentris. Candi-candi ini dibangun di atas 4 undakan teras-teras yang makin ke tengah sedikit makin tinggi. 4 baris candi-candi ini berukuran lebih kecil daripada candi utama. Candi-candi ini disebut Candi Perwara, yaitu candi pengawal atau candi pelengkap. Candi-candi Perwara disusun dalam 4 baris konsentris. Baris terdalam terdiri atas 44 candi, baris kedua 52 candi, baris ketiga 60 candi, dan baris keempat sekaligus baris terluar terdiri atas 68 candi. Masing-masing candi Perwara ini berukuran tinggi 14 meter dengan tapak denah 6 x 6 meter, dan jumlah keseluruhan candi Perwara di halaman ini adalah 224 candi. Kesemua candi Perwara ini memiliki 1 tangga dan pintu masuk sesuai arah hadap utamanya, kecuali 16 candi di sudut yang memiliki 2 tangga dan pintu masuk menghadap kedua arah luar. Jika kebanyakan atap candi di halaman dalam zona inti berbentuk wajra, maka atap candi Perwara berbentuk ratna yang melambangkan permata. Aslinya ada banyak candi yang ada di halaman ini, akan tetapi hanya sedikit yang telah dipugar.
Bentuk candi perwara ini dirancang seragam. Sejarawan menduga bahwa candi-candi ini dibiayai dan dibangun oleh penguasa daerah sebagai tanda bakti dan persembahan bagi raja. Sementara ada pendapat yang mengaitkan 4 baris candi perwara melambangkan 4 kasta, dan hanya orang-orang anggota kasta itu yang boleh memasuki dan beribadah di dalamnya. Baris paling dalam hanya oleh dimasuki kasta Brahmana, berikutnya hingga baris terluar adalah barisan candi untuk kesatria, waisya, dan sudra. Sementara pihak lain menganggap tidak ada kaitannya antara candi perwara dan 4 kasta. Barisan candi perwara kemungkinan dipakai untuk beribadah, atau tempat bertapa, meditasi, bagi pendeta dan umatnya. Prambanan memiliki nama asli Siwagra dan dirancang menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk gunung suci Mahameru, tempat para dewa bersemayam. Pada saat pemugaran, tepat di bawah arca Siwa di bawah ruang utama Candi Siwa terdapat sumur yang di dasarnya terdapat peripih kotak batu. Sumur ini sedalam 5,75 meter dan peti batu peripih ini ditemukan di atas timbunan arang kayu, tanah, dan tulang belulang hewan korban. Di dalam peripih ini terdapat benda-benda suci seperti lembaran emas dengan aksara bertuliskan Waruna, Dewa Laut, dan Parwata, Dewa Gunung. Dalam peti batu ini terdapat lembaran tembaga bercampur arang, abu, dan tanah, 20 keping uang kuno, beberapa butir permata, kaca potongan emas, dan lembaran perak, cangkang kerang, dan 12 lembaran emas, 5 diantaranya berbentuk kura-kura, ular naga kobra, patma, altar, dan telur. Relief di Prambanan menampilkan Sinta tengah diculik Rahwana yang menunggangi raksasa bersayap, sementara burung Jatayu di sebelah kiri atas mencoba menolong Sinta. Panil khas Prambanan, singa di dalam relung diapit 2 pohon kalpataru yang masing-masing diapit oleh sepasang kinara-kinari atau sepasang marga satwa. Ramayana dan Krisnayana, candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan Ramayana dan Krisnayana. Relief berkisah ini diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi, yaitu mengelilingi bangunan searah jarum jam. Kisah Ramayana bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma Temple. Pada pagar langkan Candi Wisnu terdapat relief naratif Krisnayana yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Relief Ramayana menggambarkan bagaimana Sinta istri Rama, diculik oleh Rahwana. Panglima bangsa Wanara, Kera, Hanuman, datang ke Alengka untuk membantu Rama mencari Sinta. Kisah ini juga ditampilkan dalam Sendratari Ramayana, yaitu pagelaran wayang orang Jawa yang dipentaskan secara rutin di panggung terbuka Trimurti setiap malam bulan purnama. Latar belakang panggung Trimurti adalah pemandangan megah 3 candi utama yang disinai cahaya lampu. Lokapala, Brahmana, dan Dewata, di seberang panel naratif relief, di atas tembok tubuh candi di sepanjang galeri dihiasi arca-arca dan relief yang menggambarkan para Dewata dan Resi Brahmana. Arca dewa-dewa Lokapala, dewa surgawi penjaga penjuru mata angin dapat ditemukan di Candi Siwa. Sementara arca para terdapat di Candi Brahma. Di Candi Wisnu terdapat arca Dewata yang diapit oleh 2 apsara atau bidadari kahyangan. Panil Prambanan, singa dan kalpataru, di dinding luar sebelah bawah candi dihiasi oleh barisan relung ceruk, yang menyimpan arca singa diapit oleh 2 panil yang menggambarkan pohon hayat kalpataru. Pohon suci ini dianggap pohon yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia. Di kaki pohon kalpataru ini diapit oleh pasangan kinara-kinari, hewan ajaib bertubuh burung berkepala manusia, atau pasangan hewan lainnya, seperti burung, kijang, domba, monyet, kuda, gajah, dan lain-lain. Pola singa diapit kalpataru adalah pola khas yang hanya ditemukan di Prambanan, karena itulah disebut Panil Prambanan. Candi lain di sekitar Prambanan, candi dan situs purbakala di sekitar dataran Kewu. Candi Sewu, candi yang masuk dalam lingkungan Taman Prambanan, dikaitkan dengan legenda Rara Jonggrang. Dataran Kewu atau dataran Prambanan adalah dataran subur yang membentang antara lereng selatan kaki Gunung Merapi di utara dan jajaran pegunungan Kapur Sewu di selatan, dekat perbatasan Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah. Selain Candi Prambanan, lembah dan dataran di sekitar Prambanan kaya akan peninggalan arkeologi candi-candi paling awal dalam sejarah Indonesia. Candi Prambanan dikelilingi candi-candi lain. Masih di dalam kompleks Taman Wisata Purbakala, tak jauh di sebelah utara Candi Prambanan terdapat reruntuhan Candi Lumbung dan Candi Bubrah. Lebih ke utara lagi terdapat Candi Sewu, candi terbesar kedua setelah Borobudur. Lebih jauh ke timur terdapat Candi Plaosan. Di arah barat Prambanan terdapat Candi Kalasan dan Candi Sari.
Sementara di arah selatan terdapat Candi Sojiwan, situs Ratu Baka yang terletak di atas perbukitan, serta Candi Banyunibo, Candi Barong, dan Candi Ijo. Dengan ditemukannya begitu banyak peninggalan bersejarah berupa candi-candi yang hanya berjarak beberapa ratus meter satu sama lain, menunjukkan bahwa kawasan di sekitar Prambanan pada zaman dahulu kala adalah kawasan penting. Kawasan yang memiliki nilai penting baik dalam hal keagamaan, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam catatan sejarah mainstream yang ada saat ini, semua candi di atas disebut dengan candi Hindu. Hanya karena tidak ada patung orang duduk bersila. Begitu pula para resi yang agung leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu dianggap dari India. Di antaranya Resi Markandeya. Resi Markandeya. Ini klarifikasi terhadap apa yang tertulis di publik saat ini dalam upaya mengembalikan catatan sejarah negeri ini yang tertulis terbalik guna membangkitkan rasa percaya diri anak bangsa, bahwa kita bukan pengimpor budaya orang lain, tapi kitalah yang mewarnainya. Saat ini tertulis dan terpublikasi ajaran asli Nusantara dimulai oleh para resi India, Markandeya. Agatsya, benarkah? Siapakah Resi Markandeya? Mari kita simak. Resi Markandeya mengacu pada epik Sanskerta Mahabharata yang terdiri dari 100.000 slokas berusia lebih dari 2000 tahun berkaitan dengan nama Markandeya, Mahabharata 2, 82.70. Tercantum tentang nama Markandeya, berkesinambungan dengan kata Tirta. Markandeya yang diberkati oleh Wisnu, melakukan banyak tapasya di Tirta ini adalah tempat Agnidra beristirahat setelah membagi jambut Vipa di antara 9 putranya. Dari kutipan di atas dapat difahami bahwa nama Markandeya sudah ada ribuan tahun dan tertulis pada kitab Mahabharata. Nama ini nanti akan dipakai oleh Rsi di era selanjutnya. Kemudian ada tertera kata Tirta. Kata ini adalah kata yang sudah ada lama di Nusantara terdahulu. Kata Tirta berasal dari kata stiti, ta, stiti sama dengan berkelanjutan, memelihara, ta sama dengan kebenaran, kehidupan yang benar. Kata ta sering dipakai untuk kata kerta. Agama di Bali pada awalnya bernama Agama Tirta kemudian menjadi Hindu Bali. Nama ini baru ditempel tahun 1950. Kutipan, Mahabharata, kata selanjutnya adalah Jambut Vipa. Salagrama tempat Agnidra beristirahat di usia tua setelah membagi Jambut Vipa di antara 9 putranya. Jambut Vipa, nama dan lokasi ini ada di Nusantara Indonesia di kaki Gunung Burangrang tercantum wilayah Jambut Vipa, sebagai lembah pendukung, Gunung Sunda Purba, atau kadang disebut Gunung Agung Batara Guru. Adakah literasi kata, Jambu, juga lokasi bernama ini di India? Rsi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M, sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek, adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Brada. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Brada di Bali sekitar abad ke-11 M, beliau semua para Rsi di atas adalah asli putra Nusantara. Rsi Markandeya tertulis di publik juga oleh Swami Veda Bharati berasal dari India atau di publik sering tertulis India Selatan. Benarkah? Perhatikan lagi. Tertulis dalam sloka, Buana Tatwa, tentang Maharsi Markandeya. Sang Ayati Mewang Sang Niata pada Sira Apekik Listu Paripurna, Wicaksaneng Aji, Wibuhing Sastra Utama. Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa, beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Niata, berputra Sang Merakanda, setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di atas? Jadi, benar adanya Rsi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Rsi Markandeya melakukan penanaman Pancadatu, di Pura Penataran Besakih, juga Rsi Agastya melakukan banyak ritual agama Tirta, di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India, ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci, tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Belanda telah berperan Meng, India, kan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, Meng, Kasta, kan Bali 1910 karena pengaruh inilah banyak orang Bali 1930 belajar ke India. Intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore.
Ersi Markandeya adalah putra Nusantara di antara nama leluhurnya terdahulu. Tidak ada dalam catatan sejarah saat ini. Karena, mustahil ada catatan sejarah kita sebelum tahun 78 ini akibat penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun itu, dan sejarah kita sebelum tahun itu terpublikasi, primitif, manusianya menganut animisme, dinamisme, ini tidak benar. Juga tidak benar para Ersi Majapahit lari ke Bali. Krijanayasa melakukan Sidayatra perjalanan suci membawa Dharma ke Bali. Kerajaan Nusantara Srivijaya, Majapahit, Pajajaran melarang memungut pajak di Bali. Di sini, Dharmik original tersimpan sempurna. Krijanayasa, Dapuntahiang, abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra, yaitu perjalanan suci membawa Dharma. Juga para alumni wisudawan dari Universitas Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat Itesing abad 7 Krijanayasa pergi menyebar ke arah utara juga ke barat bersama 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan Ersi Markandeya sampai ke Bali. Ersi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak di Bali. Adakah subak ini di India? Catatan sejarah negeri ini tertulis terbalik, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Borobudur adalah candi Nusantara, tidak didirikan oleh Wangsa Sailendra. Tidak juga dirancang oleh arsitek Gunadarma. Dan tidak menganut ajaran Hindu atau Buddha yang terlahir di India. Buku Borobudur bukan candi. Bagian 8 ke 9. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif. Hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787.